Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya masih ke bagian fluida bab ke-6 ya. Namun kita akan mempelajari mengenai subbab mengenai gaya Archimedes. Pada dasarnya gaya Archimedes itu manakala kalian memasukkan sebuah benda ke dalam air ya, itu nanti kan otomatis kalau misalkan kalian memasukkan gabus saja, memasukkan gabus ke dalam air, otomatis kan nanti gabusnya akan berusaha kembali ke atas, ke permukaan air bagian atas. Walaupun kalian berusaha keras untuk menenggelamkan, kemudian kalian lepas, otomatis ke atas lagi. Nah, itulah yang akan kita pelajari yang dinamakan sebagai gaya Archimedes, atau bahasa Indonesianya itu gaya apung ya. Jadi gaya apung yang bekerja pada benda yang dimasukkan dalam suatu fluida atau cairan, zat cair, itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Seperti itu. Jadi secara umum ya, kita bisa menuliskan gaya apung itu sebagai Fa itu sama dengan W udara dikurangi W udara dikurangi W fluida. Nah, seperti ini. Oke, coba untuk lebih memahaminya kita coba mengerjakan 3 soal di sini ya. Di sini ada sebuah soal diskusi. Sebuah kubus yang memiliki rusuk 10 cm dicelupkan ke seluruhnya ke dalam air. Tentukan besar gaya tekan ke atas yang dirasakan oleh balok tersebut. Nah, ini yang diketahui cuma volume aja ini nanti pastinya. Oh, sama air ini. Nah, kubus rusuknya 10 cm dicelupkan seluruhnya ke dalam air. Berarti kita identifikasi yang diketahui adalah S, sisinya ya 10 cm. Kemudian setelah itu massa jenis air 1000 ya kilogram per meter kubik. Kemudian ya cuman itu ya yang ditanyakan. Nah, maka untuk mencari gaya tekan ke atas, nah tadi ini belum ya, bahwa gaya ke atas itu Ru kali G kali V. Nah, ini teknis perhitungannya gitu. Nah, dari sini kita bisa mencari masing-masing variabel ini. Ru-nya kan sudah ada. Nanti volumenya bisa kita hitung karena dia berbentuk kubus. Berarti volume sama dengan S pangkat 3 sama dengan 10 cm 10 pangkat 3 sama dengan 1000 cm kubik. Ya kan? Nah, ini kalau kita convert ke dalam meter kubik ya, itu sama saja berapa? 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, sudah ketemu ini V-nya. Berarti tinggal kita hitung Fa sama dengan Ru kali G kali V. Berapa Ru-nya? Ru-nya 1000, G-nya 10, V-nya 10 pangkat min 3. Nah, ini kan bisa dicoret dengan ini. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 10 Newton. Seperti itu. Selesai. Kemudian yang nomor kedua, kita lihat di sini, sepotong besi di udara diukur beratnya dan hasilnya adalah 102 Newton. Besi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam minyak tanah dan diukur kembali, beratnya menjadi 98 Newton. Jika massa jenis minyak tanah adalah 800 kg per meter kubik dan G10, tentukan volume besi yang tercelup dalam minyak tanah. Nah, kita bisa identifikasi di situ bahwa W udara, WU sama dengan 102 Newton. W fluida atau W biasa ya, atau W fluida, tulis saja W fluida sama dengan 98 Newton. Kemudian ada Ru-nya 800 kg per meter kubik. G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, otomatis kita bisa mencari untuk gaya apungnya. Gaya apungnya kan udah jelas ketemu ya, bahwa Fa sama dengan
WU kurangi WF. FA-nya itu kan adalah kita bisa menulis Ru kali G kali V. Ya kan? WU-nya adalah 102 kali 98 kurangi 98 sama dengan 4. Ya kan? Berarti Ru-nya 800 kali G-nya 10 kali V sama dengan 4. V sama dengan 4 per 8000. Coret berarti sama dengan 1 per 2000. Iya kan? 1 per 2000 meter kubik. Kalau misalkan kita mau kalikan dengan ini kan nanti hasilnya meter kubik ya. Nah, kalau misalkan dijadikan cm kubik, nah ini mudah saja, berarti kan 2000 dikali 100.000, bukan 100 ya, 1 juta ya. Coret, nah ini 500, berarti hasilnya berapa? 500 cm kubik. Seperti itu. Mudah ya. Nah, ini kebetulan masih mudah. Tenang saja, nanti kalian akan pusing pada waktunya. Ini bukannya menakut-nakuti ya, tapi biasanya kalau fisika itu kan di awal-awal pasti mudah, tapi nanti belakangnya wah luar biasa. Oke, lanjut kita ke permasalahan yang nomor 3. Di sini sebuah balok ditimbang dalam air sebanyak 2 kali. Penimbangan pertama memiliki keadaan seperti gambar pada A seperti ini. Oh, ternyata yang tercelup 3/4 L ya. 3/4 dari ketinggian. Berdasarkan gambar, beri tanda centang pada kotak di depan pernyataan yang benar. FA1 lebih besar dari FA2. Nah, ini mestinya kita bisa hitung ya mengenai nilai masing-masing gaya ke atasnya. Ini saya kasih nomor saja biar nanti kalian tidak bingung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, pernyataan yang pertama, FA1 sama dengan Ru kali G kali V1. Ru-nya kan sama. Ini kasusnya ditimbang di dalam air. Nah, di dalam air berarti otomatis Ru-nya kan 1000. Berarti 1000, G-nya jelas 10, V1-nya adalah 3/4 L. 3/4 L. Ya kan? Ini dihilangkan berarti 2500. 2500 kalikan 3 berarti sama dengan 7500 L. Ya kan? Atau 7500 L Newton. Nah, sedangkan F2-nya, FA2 itu sama dengan Ru kali G kali V2 sama dengan 1000 kali 10 kali. Nah, ini yang tercelup berapa? Setengah L. Nah, ini tinggal dicoret saja. Jadi 500 kali 10 sama saja 5000 ya. 5000 L Newton. FA1 lebih besar. Ternyata pernyataan tersebut benar ya. Ini saya katakan benar. Karena FA1-nya 7500, FA2-nya 5000. Kemudian yang pernyataan yang kedua, W1 absen lebih besar daripada W2 absen. Nah, W1 absen lebih besar dari W2 absen. W1 absen itu merupakan berat di fluida. Ya. Berat di fluida. Itu juga benar. Ya. W absen ya, W absen itu kan sama saja berat di dalam fluida. Nah, ini kan sudah kelihatan. Ini kan sama dengan VA1 sama FA1 itu kan sama dengan W1 absen. FA2 itu sama dengan W2 absen. Kan sama-sama lebih besar. Nah, pernyataan 2 juga benar. Kemudian yang ketiga, perbandingan VT1 VT2. Nah, ini tinggal dimasukkan saja.
VT1 per VT2 sama dengan 3/4 L per 1/2 L. L-nya coret, 3/4 dibagi 1/2, 3/4 kali 2/1. 2 sama dengan 3/2. Nah, ini 3/1. Berarti jelas pernyataan tersebut salah. Ya. Seperti itu. Lanjut untuk yang pernyataan keempat. Di sini perbandingan VA1 VA2. Nah, ini tinggal dimasukkan. Ya. Perbandingannya adalah jelas 3/2 ya. VA1 per VA2 7500 L per 5000 L. L-nya coret, 32 sama dengan 3/2. Ini benar. Kemudian yang kelima, berat benda tetap. Nah, ini yang dikatakan berat benda di udara. Nah, kalau berat benda di udara itu tetap, itu benar. Karena apa? Berat itu kan sama dengan W sama dengan M kali G. Nah, G-nya kan tetap sama-sama. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Atau sama-sama di bumi. Dan sama-sama bekerja gaya gravitasi yang sama, yaitu 10 meter per sekon. Begitu. Ya, makanya berat bendanya itu sama. Karena definisi berat itu adalah besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Itu namanya definisi berat. Dan berat itu kan rumusannya juga sama dengan gaya. Makanya dikatakan gravitasi itu juga sebagai gaya gravitasi. Ada gayanya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.